Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,08 triliun dolar atau naik sekitar 0,81%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.359, Ethereum 1.654, BNB 329, XRP 0,4, Cardano 0,4 juga, Dogecoin 0,09, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,23 dolar. So, per hari ini kita melihat market sebenarnya rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Top performernya adalah BNB guys, dengan kenaikan 2,59% ke 329 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk hari ini sebenarnya nggak banyak guys data dan berita yang pengen saya sampaikan ke kalian karena ada beberapa chart yang pengen saya update ke kalian. Jadi sekilas saja. Untuk teman-teman yang nggak tahu, semalam kita mendapatkan data unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Di mana pada kenyataannya kita melihat justru gitu ya, unemployment rate itu bukannya meningkat tapi kembali menurun. Artinya apa? Artinya tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang diprediksikan akan meningkat justru menurun. Dan ini membuat market sedikit shock gitu ya. Semalam kita melihat ada sedikit sell off. Walaupun di Bitcoin mungkin tidak kelihatan, tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan ke Euro USD atau di gold, emas, atau dolar index, itu kalian akan lihat dampaknya gitu. Ketika unemployment rate muncul di angka 3,4, dolar index itu kemudian langsung meroket. Oke, dan so far Bitcoin termasuk salah satu aset kelas yang bertahan cukup baik, guys. Setelah data unemployment rate ini dirilis. Saya nggak tahu apa penyebabnya, tapi itulah yang terjadi. Kalau teman-teman lihat di gold, itu semalam sempat turun hingga kurang lebih 2%. Dan kalian akan jarang sekali temukan dalam satu hari gold itu bisa down 2%, guys. Jadi kalian bisa bayangkan dampaknya seberapa. Artinya bahwa market merasa ini adalah sesuatu yang bearish gitu. Kenapa? Karena kita melihat unemployment rate atau tingkat pengangguran rupanya masih terus menurun. Sehingga tentunya secara teori ini akan mempersulit menurunnya tingkat inflasi. Yang dimana tentunya merupakan tujuan utama The Fed sekarang, target utamanya adalah inflasi. Mau diturunkan hingga ke 2%. Tapi banyak sekali yang merasa untuk dapat mencapai angka tersebut, kita itu harus melihat tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu minimal naiknya 1-2%, guys. Oke? Sekarang kita tidak melihat kenaikan, justru penurunan. Jadi ini bukan berita baik. Tapi mudah-mudahan mulai start beberapa bulan ke depan kita sudah akan melihat kenaikan terjadi di unemployment rate seiring menurunnya data inflasi. Itu adalah skenario paling idealnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mulai start lagi melihat inflasi mulai kembali merangkak naik, itu bisa ditangkap sebagai sinyal yang sangat negatif buat market dan itu bisa juga menciptakan sell off. Jangan sampai lupa juga tentunya di bulan ini kita akan melihat atau melihat data CPI lagi dirilis, kita akan lihat data untuk bulan ini tuh berapa gitu. Itu akan sangat penting juga, tapi mungkin belum di minggu ini. Kita bakalan cek nanti di hari Minggu apa yang akan kita harus waspadai di minggu depan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sekilas saja, tidak hanya banyak yang mulai start merasa kita sudah berada di bull cycle, tapi juga tidak jarang guys. Ada yang merasa ini semua hanya sebuah bull trap. Dan salah satunya adalah trader J di sini. Dan dia memperlihatkan ke kita juga sebuah chart yang disebut sebagai psychology of market. Nah, menurut dia ya guys, bahwa kita sekarang itu bisa saja gitu ya, masih berada di tahap anger gitu ya. Kemudian kita ini sekarang di sini nih. Oke, dan kita masih akan masuk ke satu fase yang namanya depression atau depresi lah kita anggap gitu ya. Sebelum pada akhirnya kita akan menemukan bottom bear market di sana dan baru kita akan start untuk building bull cycle yang baru. Sehingga jika teman-teman perhatikan dia juga bandingkan dengan chart Bitcoin per hari ini, dia merasa yang kemarin kita sentuh di 15.000 itu hanya baru tahap anger.
Dan sekarang kita mungkin hanya dalam bull trap, dan kita akan kemudian masuk lagi ke depression sebelum pada akhirnya kita akan masuk ke fase disbelief, yang merupakan tahap awal dari bull cycle baru. Tapi saya setuju guys, sebenarnya gini ya, kalau misalnya ditanya, kok probability-nya untuk senario ini terjadi ada nggak? Ya pasti ada guys, gitu ya. Makanya saya udah sampaikan ke teman-teman semua kemarin, jika teman-teman merasa portofolio kalian tidak siap gitu ya, untuk menghadapi senario ini, maka kalian harus adjust gitu guys, harus disetting ulang portofolionya. Apakah kalian perlu menjual sebagian aset kalian? Apakah kalian perlu misalnya melakukan akumulasi lebih sedikit? Semuanya tergantung kalian. Tujuan utamanya hanya adalah portofolio kalian harus siap dengan segala senario yang bisa aja terjadi. Senarionya apa aja yang bisa terjadi? Bisa aja kita sideways selama berbulan-bulan di sini. Oke. Bisa juga kita kemudian drop lagi dan membuat lower low baru menuju ke angka 12.000, 10.000 atau bahkan 9.000. Dan bisa jadi juga kita akan naik dari sini dan tidak lagi pernah menyentuh ke angka 15.000. Semua senario tersebut masih mempunyai probability untuk terjadi. Sehingga kalau teman-teman punya portofolio hanya siap untuk salah satu senarionya, itu menurut saya akan kurang baik. Lebih baik teman-teman harus pikirkan ulang bahwa masih ada probability bahwa ini semua hanya bull trap dan kita akan drop lagi. Nah, kalau misalnya ternyata itu yang terjadi, apakah portofolio teman-teman sudah siap? Kalau jawabannya sudah siap, maka kalian bakalan fine-fine saja. Kalau saya pribadi, saya sudah sampaikan, saya tidak terlalu peduli untuk pergerakan sekarang, mau itu bull trap atau kita sudah berada di bull cycle, keduanya saya fine gitu guys. Karena sekali lagi orientasi saya masuk ke sini adalah untuk jangka panjang. Tapi tidak semua mungkin merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan gitu. Jadi kalian harus adjust gitu ya, harus setting portofolio kalian sedemikian rupa supaya kalian mampu nge-hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Oke. Dan juga berikutnya, ini juga masih pengulangan sebenarnya guys dari yang kita pernah bahas di video minggu lalu. Ini adalah Bitcoin Liquidation Heatmap. Untuk sementara, menurut Dr. Profit, masih sama guys. Artinya, titik likuidasi paling besar itu masih nanti di angka 25.000 sampai 25.800. Karena di sekitaran area tersebut, ada titik likuidasi kurang lebih 172 miliar dolar guys. Oke, 172 miliar dolar. Itu bisa aja membuat market maker itu ngiler gitu dan pengen mendorong ke area tersebut sebelum pada akhirnya mungkin kita bisa mendapatkan koreksi yang cukup dalam. Dan itu adalah salah satu senario yang menurut saya probability-nya cukup besar untuk terjadi gitu ya, tapi tentunya kita perlu konfirmasi gitu. Konfirmasi lanjutan bahwa sepertinya itu yang akan terjadi dan kita akan bahas nanti di chart seperti apa. Oke. Jadi itu adalah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Dan saya sebenarnya pengen update beberapa chart ke kalian. Saya akan mulai dari S&P 500 terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang nonton video saya selama beberapa minggu terakhir harusnya tahu gitu ya bahwa kita kemarin sudah sempat bahas bahwa S&P 500 itu sudah berhasil pada akhirnya untuk breakout dari trendline yang menahan S&P 500 dari bulan Januari 2022. Artinya sudah kurang lebih setahun kita tertahan di trendline ini. Dan pada akhirnya kita mampu breakout guys. Oke, dan berita positif kedua adalah kita break dengan manner yang cukup meyakinkan. Artinya kita break itu cukup jauh ke atas. Nah, yang perlu kita tunggu berikutnya itu apa? Itu adalah sebuah konsolidasi guys, atau bullish continuation pattern. Dan ini akan memperkuat probability bahwa kita akan menuju ke high yang baru. Atau minimal lah nge-retest lagi ke area di sini. Kalau kita mampu jebol next-nya di sini. Kalau sudah ini juga dijebol, maka menurut saya tidak ada alasan lagi bagi S&P 500 untuk tidak kembali nge-retest all-time high-nya atau bahkan menjebol di atas area tersebut. Jika teman-teman ingat, ketika kita analisa S&P 500 beberapa bulan yang lalu, ketika kita mungkin masih drop seperti ini, saya sudah sampaikan ke teman-teman semua bahwa jika kita lihat dari segi pure price action gitu ya, pure price action, jika teman-teman bandingkan pergerakan price action di sini dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya di mana kita mendapatkan crash yang lumayan dalam, ini adalah termasuk salah satu yang paling korektif gitu guys. Tidak seimpulsif beberapa kali sebelumnya. Yang membuat saya merasa, kalau teman-teman ingat, merasa bahwa chance-nya cukup besar bahwa kita bisa aja breakout dari sini dan menuju ke all time high baru lagi.
Oke, tanpa harus mendapatkan koreksi yang terlalu dalam, mungkin menuju sampai ke 3.000 dolar. Itu yang saya sampaikan. Dan untuk sementara, sepertinya masih on track ya guys, senario tersebut. Artinya kita sudah berhasil untuk breakout di atas trendline ini, yang cukup krusial di sini. Dan yang berikutnya perlu kita lihat adalah tentunya sebuah konsolidasi. Oke, bullish continuation pattern. Dan kalau ini yang terjadi, saya rasa kita akan mempunyai chance yang cukup besar untuk menuju ke area yang lebih tinggi, minimal 4.200. Ini kalau misalnya sampai kita mampu lewati, tentunya next-nya ada di sekitaran 4.600. Kalau ini mampu kita lewati, itu akan membuat S&P 500 kemungkinan akan menuju ke all-time high yang baru. Nah, ini juga berkaitan dengan dollar index tentunya guys. Ketika dollar index terus mengalami pelemahan, tentunya S&P 500 dan juga cryptocurrency condong biasanya performanya baik. Nah, kita juga sudah pernah bahas di dollar index bahwa saya merasa memang untuk short term kita akan mendapatkan bounce dari area di sini. Alasannya kenapa? Sesimpel kalau misalnya teman-teman zoom out di weekly chart, teman-teman akan temukan bahwa memang di sekitaran area 100 di sini itu merupakan area major support guys. Yang sebelumnya itu major resistance. Di sini beberapa kali kita mendapatkan rejection yang sangat kuat guys. Oke, 3 kali di sini. Kemudian di sini juga sama rejection, di sini juga sama rejection, di sini juga sama rejection. Jadi ini memang area yang sangat-sangat kuat guys. Oke. Dan ketika kita breakout ke atas, tentunya ini kita flip menjadi area support. Ya, sebelumnya major resistance, kita flip menjadi support. Sehingga saya katakan di video beberapa hari yang lalu, saya expect akan ada bounce dari sekitaran area di sini. Dan untuk sementara itulah yang terjadi gitu guys. Dan jika kita zoom in ke 4-hour chart, maka sekarang kita juga berada di area yang cukup krusial menurut saya. Di mana kita sekarang kembali nge-retest ke area trend line yang sudah berhasil kita jebol sebenarnya guys di sini. Oke, trendline sudah berhasil kita jebol. Dan selama gitu ya, selama kita masih berada di bawah trendline ini, tentunya cenderung masih akan bearish bagi saya untuk dollar index. Walaupun secara short term, kita akan mendapatkan bounce dan kita sudah mendapatkan bounce tersebut guys. Tapi apakah sudah berakhir bounce-nya? Ya, untuk sementara kita belum mendapatkan adanya indikasi gitu ya, untuk pelemahan momentum bulls-nya di sini, oke. Jadi saya rasa untuk dollar index kita masih punya chance untuk kembali nge-retest gitu ya ke sekitaran area trendline di sini. Ini juga menurut saya skenario yang cukup ideal. Kenapa? Karena ketika kita kembali ke area di sini, maka kemungkinan cukup banyak yang akan terpancing untuk start membeli di sini guys. Karena mungkin merasa oke, kita udah kembali closing di atas trendline, ini sudah saatnya untuk membeli. Tapi mereka mungkin lupa bahwa di sini kita juga ada trend line. Nah, bagi saya, selama kita belum break di atas trend line ini, kita masih akan cenderung mid term itu bearish gitu guys. Atau bahkan kita bisa jebol ke bawah seperti ini. Tapi kalau kita mampu break di atas area trend line di sini, oke, mungkin saya zoom in biar lebih jelas ya. Kalau kita sampai mampu break out dari trend line di sini dan kemudian consolidate, maka ini adalah pertanda bahwa dollar index kemungkinan akan mendapatkan koreksi yang lebih tinggi. Oke, mungkin menuju beberapa area major resistance berikutnya. Pertama di 105, next-nya ada di angka 108. Oke, jadi kita bakalan pantau nanti kira-kira apa yang terjadi dollar index. Apakah minggu depan kita akan kembali mendapatkan rejection dari sini? Kalau iya, itu tentunya berita baik. Tapi selama kita belum mampu jebol di bawah area 100 ini, kita bisa aja terkonsolidasi selama cukup lama, oke. Dan ini juga bisa jadi berarti S&P 500 juga akan konsolidasi cukup lama, tidak terkecuali juga cryptocurrency, oke. Nah, itu adalah beberapa outlook yang menurut saya perlu kalian ketahui. Nah, sekarang kita bahas ke Bitcoin. Nah, kita langsung mulai dari 1-hour chart. Nah, untuk teman-teman yang ada nonton video saya kemarin, harusnya tahu juga ya outlook saya untuk Bitcoin itu semalam seperti apa. Saya sampaikan bahwa teman-teman kita mendapatkan ada potensial double top di sini. Diikuti ada konsolidasi yang kita lihat di sini. Sehingga saya merasa harusnya ini akan membuat Bitcoin akan terkoreksi lebih dalam, oke? Nah, kita memang terkoreksi di sini. Oke, jadi saya sudah sampaikan juga teman-teman bahwa target pertamanya ada di sekitaran 23.200-an dan kita sempat menyentuh ke area tersebut. Sekarang kita kalau menurut saya gitu ya, pergerakan yang terjadi sekarang itu terlihat sangat amat sideways, choppy, jelek banget untuk price actionnya. Jadi saya tidak akan melakukan apapun terlebih dahulu sekarang guys. Oke, pergerakannya cenderung sideways dan sangat-sangat tidak rapi. Jadi itu menurut saya
uh, membuat saya merasa gitu ya untuk tidak perlu masuk ke market dulu sekarang gitu ya. Kalau kalian yang sudah sempat short di sini dan kemudian take profit, ya sudah, selamat, kalian harusnya udah mendapatkan profitnya. Tapi kalau misalnya kalian belum sempat melakukan apa-apa, untuk sekarang saya rasa saya tidak akan melakukan apapun selain wait and see terlebih dahulu. Oke. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di 4-hour chart, untuk sementara pergerakan di sini masih terlihat cukup korektif gitu ya. Yang kalau misalnya kita lanjutkan seperti ini, oke, maka chance-nya lebih besar adalah kita akan kembali bounce ke atas, guys. Oke, yang kita nggak mau lihat adalah kalau pergerakannya cukup impulsif ke bawah. Oke, tanpa ada wave seperti ini, tapi langsung drop dengan sangat deras dan kemudian consolidate. Kalau ini yang terjadi, kita akan mendapatkan koreksi lebih dalam menurut saya. Tapi kalau yang terjadi adalah kita terus-menerus merangkak ke bawah seperti ini, maka chance lebih besar bahwa kita akan kembali bounce ke atas, minimal lah kembali ke upper trend line-nya yang bisa jadi sudah akan berada dekat dengan area 25.000. Oke, jadi untuk sementara kita masih aja bouncing back and forth di sekitaran area broadening wedge di sini. Oke, sampai pada akhirnya market akan mungkin memutuskan apa yang akan dilakukan berikutnya. Jadi kalaupun saya mau cari setup, mungkin yang saya akan lakukan adalah menunggu Bitcoin kalau kembali ke sekitaran area di sini. Kalau ternyata saya dikasih ada setup, misalnya seperti double bottom, seperti ini gitu kan. Di sini juga kita bisa consider sebagai double bottom, atau mungkin triple bottom. Itu mungkin bisa saya manfaatkan untuk kembali masuk dan menargetkan gitu ya. Menargetkan minimal lah ke sekitaran area range lagi di sini gitu ya, di 23.200 sampai 300. Kalau itu mampu kita break, saya rasa kita akan kembali ke upper trend line-nya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan, guys. Untuk hari ini tentunya kita juga masih di weekend, otomatis volume juga kemungkinan bakalan rendah Sabtu Minggu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk juga dari kemarin, ya sudah, menurut saya lebih baik ditunggu dulu sampai minggu depan, baru kita cari setup-nya lagi. Untuk sementara juga kita masih berada di pertengahan support and resistance, jadi bagi saya tidak worth it untuk mencari setup apapun. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.